diberikan kesehatan, panjang umur, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar. Coba siapa yang pimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ali sayyidina Muhammad. wa ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban Wa bil islami dinan. wa bil islami dinan Wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman. warzuqni fahman. Rabbi ghfirli Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liwalidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, terima kasih Aikal. Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar apa ini? Pelajaran apa? Indonesia. Oke. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sesuatu. Oh iya, bentar. Ibu cek dulu yang hadir ya. Ibu, Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rusdin. Kenapa dia? Sakit gigi. Sakit gigi. Terus siapa lagi? Zulfikar. Zulfikar kenapa? Kabar. Tidak ada kabar. Oke, berarti jumlahnya 22 orang, 2 tidak hadir ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ya. Tadi Ibu bilang ada yang akan Ibu perlihatkan. Sebelum perlihatkan ini, coba pertemuan kemarin yang terakhir di akhir semester kita belajar tentang apa? Yang akhir semester kemarin tentang teks eksklamasi. Ya. Ya. Coba lihat gambar apa itu? Apa? Buku. Terus apa lagi? Ya, orang membaca. Berarti orang membaca buku ya? Iya. Terus apa lagi? Nyanyi. Nyanyi itu berarti adalah apa di situ? Ada lirik? Lagu. Terus gambar apa lagi? Apa? Film. Biasa nonton film. Ibu tanya, siapa yang biasanya menyanyi di rumah, kemudian nonton film, kemudian baca buku? Ada? Ada. Ada? Ada. Kira-kira buku apa? Apa yang pernah kalian baca? Selain buku apa lagi? Film, buku, apa lagi? Lagu, lirik lagu ya? Ada juga lagi apa? Novel. Dinamakan apa? Kalau Anda berkomentar tentang hasil karya seseorang itu dinamakan apa? Kalau dalam bahasa Indonesia? Apa? Apa? Teks ulasan. Mengulas, ya. Mengomentari, ya. Sebuah karya seseorang, ya. Ya, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Oke, kira-kira sudah ditahu apa yang akan kalian lakukan ini? Ya, sudah ditahu kira-kira. Berarti kalian akan mengulas sebuah karya seseorang. Ya? Paham? Nah, apa itu teks ulasan? Apa tadi? Yang Ibu sampaikan? Mengomentari karya seseorang. Ya,
mengomentari hasil karya seseorang. baik itu dalam bentuk puisi, bentuk lirik lagu. Buku kamu membaca, kamu sudah tahu, ya? Oke, struktur teks. Yang pertama, ya, tapi sebelumnya itu ada 4 bagian, ya. Orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Oke, kita lanjut ya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang bagian pertama struktur, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira ini? Ya, sebelum kita lanjut ke struktur, ada pertanyaan mengenai teks ulasan? Sudah paham? Sudah tahu apa yang dibuat? Sudah? Yang keras sudah tahu? Sudah. Oke, lanjut. Struktur yang pertama adalah Orientasi. ya, coba baca Marwa. Ya, kecil sekali. Coba mana yang suara bahasa sedikit? Nah, Rindu. Bahasa Rindu. Orientasi merupakan struktur yang terletak di bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya sastra, film, musik, dan sebagainya yang akan diulas. Maka dari itu, pada bagian atau struktur teks ini, kita sebagai pembaca akan membaca latar belakang dari hal yang akan diulas. Ya, jadi orientasinya adalah bagian depan. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Nah, di sini ada berisi sebuah novel. Silakan Anda menganalisa ya tentang struktur dari teks yang saya pegang ini. Jadi yang kamu lakukan ya, sebentar selesai kamu kerjakan per kelompok, ya, dikasih nama kelompok, ya. Kemudian boleh ditaruh ketua, anggotanya, ya. Nah, setelah itu nanti selesai kerja harus dipresentasikan, ya. Harus dibacakan ya. Ya, satu kelompok membaca, kelompok lain menilai. Oke, jelas? Paham? Sekarang kita akan bagi kelompok. Ini berapa? 20. 20 berarti kita akan bagi 5 kelompok. Oke. Jadi, dengar. 3 1 2. 4 Oke, sekarang bentuk kelompok ini meja 1 2 3 4 5. Jadi kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sini, 5 di sini. Kerjakan. 1 menit. Tidak usah diangkat dari kursi, kasihan kursi kasih biasa jadi ya. Yang angkat 1 per 3 orang. Nah, 1 Marwa, oke.
identitas soal nomor 1, identitasnya dicari. Oke? Ada di situ, ya. Identitasnya. Nah, soal yang kedua, identitasnya bisa kalian sama isinya ya. Isi secara keseluruhan ya. Soal nomor 1. Paham? Nah, yang soal kedua sudah dibagi-bagi. Paham? Jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Nah, silakan dikerjakan. 30 menit dari sekarang. Aman tapi ya? Baik, maju deh. Ingat ya, sinopsis sama dengan tafsiran ya. Sudah selesai kelompok 2? Ada masalah nah? Ya udah? Aman aja? Bisa ya? Oke. Ya. Waktu terus berjalan. Kerjasama. Yang lain jangan lain sampai berpikir, kalian sampai santai nggak boleh, ya. Kalau perlu dilepas sektennya, satu membaca, satu tulis, ya apa sama-sama biar terulang supaya cepat toh. Jangan langsung tulis satu kali begitu. Satu ada membaca, satu tulis. Terus kreatif untuk orang mulai tadi cuma dibidik, ya. Ini kelompok 1 ini semua selesai. Kelompok 2 juga. Jangan lupa tulis tahapan-tahapannya ya. 1, aplikasinya, kemudian presentasinya, kemudian ketiga, tafsirannya, 4, evaluasinya, 5, rekamannya. Kalau terbalik ya apa yang penting jelas tempatnya. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai. Lampu menyala. Mantap. Selesai, guys. Baik sekali itu. Baik.
masuk mas. Terus man. Kamu firman. Firman. Tinggal apa berarti? Tinggal sudah mau. Tadi sudah. Wih, kelompok 3 sudah aman. 2 aman? Sudah. Tinggal berapa? Lihat itu 1. Oke. Kelompok 1 sudah. Sudah 1 lagi. Silakan. Oh 3, 2. Ya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 5. Identifikasi judul Tasir Pelangi, penulis Andrea Hirata, halaman 529. Penerbit Bentang Pustaka, tanggal publikasi 2008, merupakan bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya sastra film, musik dan sebagainya yang akan diulas. Orientasi. Novel ini merupakan sebuah karya pertama yang diluncurkan oleh Andrea Hirata. Karyanya ini berhasil menembus royalti hingga 4 miliar rupiah. Buku novel Tasir Pelangi berhasil diterima di kalangan masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa. Tafsiran. Penokohan yang digambarkan dalam novel pun tersampaikan dengan jelas, sehingga para pembaca novel ini berhasil menjiwai dan meresapi setiap cerita dan alur yang dikemas dalam novel ini. Evaluasi. Kondisi sekolah tersebut sungguh memprihatinkan, banyaknya bangunannya sungguh tak layak untuk digunakan. Sang guru yang masih bertahan mengajar di sekolah tersebut hanya dibayar menggunakan beras oleh orang tua murid. Rangkuman. Banyak pelajaran yang dapat diambil dalam novel Tasir Pelangi. Kita harus semangat dalam menempuh pendidikan dan menjalani ilmu agar segera yang dicita-citakan berhasil digapai, seperti kesuksesan yang diraih para Tasir Pelangi. Sekian dari saya. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan. Ayo. Ya, bacakan apa yang kalian kerjakan. Itu saja. Tidak usah takut-takut. Dan sudah di situ kemampuan Anda. Waalaikumsalam. Saya membacakan hasil kerja kelompok 4. Judul Tasir Pelangi, penulis Andrea Hirata, halaman 59, tentang pustaka tanggal publikasi 2008. Novel ini merupakan sebuah karya pertama yang dituliskan oleh Andrea Hirata. Karyanya ini berhasil menembus 4 miliar. Buku novel Tasir Pelangi berhasil diterima di kalangan masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa. Tafsiran. Tema tentang seorang kulit
perhatian serius dan dengan senang hati bersegera untuk mendapat pulang ini untuk memuaskan dahaknya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk meninggal di akhir jam sekolah atau seorang disuruh tukang takluk kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, taknologis, kreatif dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya maupun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam Karnaval 17 Agustus. Pengertian evaluasi. Para laskar pelangi berhasil menjuarai karnaval dan kejuaraan lainnya. Mereka menunjukkan kemampuannya, semangat dan maupun berkompetisi. Bahkan seolah laskar pelangi dengan alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Rangkuman. Banyak pelajaran yang dapat diambil dalam novel Laskar Pelangi. Kita harus semangat dalam menempuh pendidikan, mencari ilmu agar segala yang dicita-citakan berhasil digapai seperti kesuksesan yang diraih para Laskar Pelangi saat ini. Ya, tangan. Oke, berikutnya. Kelompok lain, silakan. Lahir. Wih, baik. Sekali masalah sampai mati. Ya, jangan lupa ya penilaian berkelompok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. 1. Identifikasi. Judul Laskar Pelangi. Penulis Andrea Hirata. Penerbit Bentang Pustaka. Tanggal dipublikasi 28. Orientasi. Kedua, orientasi. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman diceritakan yang imajinatif, patologis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam Karnaval 17 Agustus. 3. Sinopsis. Para Laskar Pelangi menempuh pendidikan yang ada di Belitung dengan fasilitas sekolah yang sangat minimal, bangunan yang hampir roboh, dan guru yang sedikit. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Sang guru masih bertahan mengajar di sekolah tersebut. Kepala sekolah dan guru sekolah berusaha membuat perubahan untuk sekolah dan para murid yang ada. Kepala sekolah dan guru memberikan julukan Laskar Pelangi. Para Laskar Pelangi dibimbing oleh kepala sekolah dan guru sehingga memiliki jiwa yang teguh hati, mampu untuk berkompetisi, saling menghargai dan semangat dalam menanggapi cerita. Walaupun kondisi sekolah yang sangat minimal, namun semangat murid yang ada di sekolah tetap tinggi. 4. Evaluasi. Kekurangan kondisi sekolah yang sangat minimal, bangunan yang hampir roboh, dan gurunya sedikit. Kelebihan, meskipun kondisi sekolah yang sangat tidak layak, tetap semangat murid yang ada di sekolah tetap tinggi. Rangkuman. Dari novel tersebut, novel ini dikenal dengan alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Penokohan yang digambarkan dalam novel pun tersampaikan dengan jelas sehingga para pembaca novel ini berhasil menjiwai dan meresapi setiap cerita dan alur yang dikemas dalam novel ini. Iya, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah proses pelaksanaan lembar kerjanya sudah selesai dilaksanakan. Ya, dan alhamdulillah sudah bagus semua ya. Dan sudah paham. Walaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit, ya sudah begitulah manusia, tidak ada yang sempurna. Ya. Ya, jadi sampai di sini
pertanyaan? Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah merupakan struktur teks ulasan yang kita ambil dari sebuah novel. Identifikasinya atau identitas novelnya, kemudian orientasinya, pengenalan dan atau tafsiran isi dari novel tersebut, ya. Di situ berisi kelemahan, keunikan, keunggulan, manfaat, ya, ada semua di situ. Kemudian yang berikutnya evaluasi penilaian, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari novel tersebut. Dan yang terakhir adalah rangkuman, kesimpulan akhir dari novel tersebut. Ya, sudah paham? Jadi seperti itulah yang dikatakan dengan struktur teks ulasan. Jadi kalau kamu kapan-kapan mau baca buku atau apa, kamu bisa kok. Oh ini DP anu, oh ini DP ini. Jadi urutan-urutannya sudah ditahu semua, ya. Jadi seperti itu. Ini Musa yang jarang dan jarang keyakinan besar dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.